Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Para hadirin sekalian, Bapak Ibu, Saudara dan kaum muslimin muslimat yang semoga senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagai pembuka, mari kita kembali manjatkan pujian dan syukur pada Allah Jalla wa Ala atas karunia dan nikmat Allah yang tidak terbilang yang telah diberikan kepada kita, termasuk di antaranya nikmat Allah, yaitu pada kesempatan malam hari ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul di majelis ini untuk belajar bersama, untuk menghadiri majelis ini yang kita berharap semoga majelis kita termasuk di antara bagian dari majelis zikir yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam sebuah riwayatnya, dalam sebuah hadisnya, beliau mengatakan bahwasanya majelis zikir itu termasuk di antara raudhatum min riyadil jannah, adalah taman-taman di antara taman surga yang ada di muka bumi. Selawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, kepada para sahabatnya dan juga pengikutnya hingga kelak yaumul qiyamah. Para bapak sekalian, para ibu, pada malam hari ini kita akan melanjutkan bahasan kita terkait dengan masalah adab-adab dalam Islam yang kami bacakan dari sebuah buku yang berjudul Sahih Al-Adab Al-Islamiyah. Dan pada malam hari ini kita masuk pada adab yang keenam, yaitu adab yang terkait dengan masalah berjalan. Adab dalam berjalan. Dan di sana ada adab-adab yang diajarkan oleh syariat kita, Pak. Sehingga kelihatannya sebuah masalah yang sederhana, sekedar berjalan, namun di sana ada etika atau adab yang diajarkan oleh ajaran Islam. Yang pertama adalah terkait dengan masalah adab ketika berjalan, yaitu adamul iltifat, tidak tolah-toleh, ya, tidak banyak menoleh kanan kiri ke belakang bila hajah, apabila tidak ada keperluan. Ya, lebih-lebih lagi kalau tolah-tolehnya itu ingak-inguk omahe rondo atau rumahnya orang lah, pokoknya semuanya ya, rumahnya orang ya, yang sehingga nanti terlihat aurat atau hal-hal yang tidak pantas untuk dilihat dari penghuni rumah orang lain. Tentu ini adalah hal yang bahkan sebuah hal yang terlarang kan gitu ya. Nah, di antara adabnya demikian. Dari sana ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala, beliau mengatakan, ittaba'tun nabi, saya mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu pernah gitu ya, maksudnya dulu pernah saya mengikuti Nabi. Wa kharaja li hajatihi, dan beliau keluar untuk membuang hajat. Ya.
Fakana la yaltafitu, dan beliau ketika keluar itu, ketika pergi, ketika berjalan itu beliau tidak menoleh. Ya, beliau sallallahu alaihi wasallam tidak menoleh ke kanan, ke kiri atau juga ke belakang. Ini yang biasa dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai kemudian ya, sampai ke tempat beliau hendak membuang hajat. Fadanautu minhu, maka saya kemudian mendekat kepada beliau, karena mungkin ada sesuatu hal yang memang diperlukan oleh Nabi ketika hendak membuang hajatnya. Faqala ibghini ahjaran, coba carikan untukku batu. Ya, batu untuk istijmar namanya. Jadi ketika tidak ada air, sekali lagi dulu pernah disampaikan, maka bisa menggunakan batu atau yang selainnya yang bisa digunakan untuk membersihkan saat membuang hajat. Ya, namanya istijmar. Maka Rasulullah mengatakan kepada Abu Hurairah, carikan untukku batu astanfid biha, yang saya bisa menghilangkan kotoran dengannya, au nahwahu, atau yang semacam itu yang disampaikan oleh Nabi. Pokoknya carikan beberapa batu. Wala ta'tini bi'azmin wala rauthin, jangan kamu bawa apa itu azmin, tulang atau kotoran hewan yang sudah mengering. Ya, kotoran hewan yang tidak dimakan maksudnya ya, hewannya yang sudah mengering, jangan bawakan itu. Fa'ataituhu bi ahjarin bi tarafi thiyabi, kemudian saya bawakan untuk beliau beberapa buah batu dengan yang saya bawa dengan ujung kain saya. Fawada'tuha ila jambihi wa a'radtu anhu, dan saya letakkan di samping Nabi, kemudian saya juga enggak lihat Rasulullah SAW ketika beliau sedang buang hajat, ya, sambil enggak lihat maksudnya. Falamma qada atba'ahu bihinna, ketika Rasulullah SAW selesai, maka beliau membersihkan ya kotoran dengan ya mengusapkan itu tadi batu-batu yang dibawa oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, di sini, dari hadis ini bisa diambil pelajaran, bisa diambil faidah di antaranya para bapak sekalian, masyru'iyatul iktirab mimman yaqdi hajatahu idza in kana mustatiran. Ya, disyariatkan mendekat sama orang yang sedang buang hajat karena mungkin dia pengen, maksudnya ini kalau dia pengen sesuatu maksudnya, boleh itu maksudnya. Ya, karena tadi memang Rasulullah SAW belum menyiapkan kan itu, belum menyiapkan apa air atau yang lainnya. Kemudian yang kedua, yang bagi lil masyi alla yaltafita, hendaknya orang yang berjalan itu tidak banyak noleh. Ya, maksudnya ini kalau jalan kaki Pak ya, kalau kita kadang naik motor kalau memang diperlukan nggak masalah gitu loh. Tapi kalau tidak ada keperluan, kok kakian toleh-toleh, noleh kanan, noleh kiri, noleh buri macam-macam itu ya. Ya, makanya demikian hendaknya ya tidak dilakukan. Ya. Kemudian yang ketiga, masyru'iyatul istinja bil hijarah. Ya, disyariatkannya membersihkan apa namanya saat selesai buang air itu dengan batu atau yang semisalnya. Kalau sekarang bisa digunakan tisu, maka gunakan tisu. Ya. Dan ini biasanya malah pada beberapa, saya lihat di beberapa tempat itu nggak ada air lagi sekarang. Ya, ada beberapa Pak ya. Ya, ada beberapa toilet itu yang tidak menyediakan air, dia cuma menyediakan tisu. Ya, maka yang demikian, bolehkah demikian? Boleh nggak Pak? Boleh. Ya, namun tentu saja yang terbaik adalah yang paling membersihkan pakai apa Pak? Pakai air tentu. Syukur-syukur dua-duanya. Ya, berapa tempat disediakan dua-duanya. Kemudian yang keempat, pelajaran dari sini ada mujawazil istinja'i bil azmi war rawthi. Tidak boleh ya beristinja ya, apa cebok Pak ya, dengan tulang dan juga dengan kotoran hewan yang sudah kering, tidak boleh. Ya, karena dia tidak termasuk ya yang digunakan untuk bercebok ya, ya membersihkan lah, istinja ya. Kemudian yang kelima, hurmatun nadhari ila auratil akharin,
tidak diperbolehkan melihat auratnya orang lain, termasuk sesama laki-laki. Kalau tidak ada kedaruratan. Ya, kalau darurat itu kan mau tidak mau gitu ya. Periksa gitu kan, periksa ke dokter spesialis kulit misalnya kan banyak ini anak-anak kena skabies, kena kudis itu kadang-kadang sampai di situ Pak ya. Maka mau nggak mau ya mau nggak mau ya dokternya spesialisnya harus melihat. Nah itu tentu bahasanya berbeda karena dia ada kedaruratan. Kemudian yang berikutnya hadis riwayat Imam Hakim. Hadis ini sahih, disahihkan oleh Syalbani dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Beliau mengatakan, "Kana Rasul sallam idza masya lam yaltafit." Dulu Rasulullah itu apabila beliau berjalan maka beliau tidak noleh-noleh. Ya, tidak noleh. Nah, hukumnya bagaimana kalau tolah-tolah itu kemudian apakah ya kemudian haram? Tampaknya tidak sampai ke sana. Ya. Dia cuma sekedar mungkin terkait dengan masalah yang kaitannya dengan bimbingan adab-adab aja, etika saja. Namun kalau kemudian noleh-nolehnya itu sekali lagi yang kami sampaikan tadi di depan, kemudian ingak-inguk, longak-longok rumahnya orang, ya yang sampai lihat ke dalam diingak-inguk macam-macam ya. Maka ini tentu tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan. Bagaimanapun orang punya hak privasi yang harus kita jaga. Kalau panjenengan sami nggih ngaten to, Pak. Gitu. Ana wong ujug-ujug ngak-nguk njero mau ora ngerti sapa iki ya ingak-inguk di dalam rumah kita misalnya. Ya, ini tentu kita juga tidak suka. Suka apa mboten, Pak? Ya enggak seneng lah. Ya. Apalagi nginjen. Wah, ono apa namanya? Lubang kunci itu diingak-inguk di sana. Wah, itu ini kita tentu akan mengatakan oh ini mesti punya niatan enggak baik kan gitu ya, Pak ya. Nah, kemudian kedua adabnya ketika berjalan adalah al-masyu bitawadu'i. Berjalan dengan rendah hati. Ya, berjalan dengan rendah hati dengan tawadu. Ya, sebagaimana diriwayatkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam, itu kunyahnya Rasulullah karena anak beliau yang paling besar namanya Al-Qasim sehingga disebut sebagai Abul Qasim, dan beliau melarang orang untuk memberikan kunyah ya pada diri mereka sendiri dengan kunyah Abul Qasim. Sebagian ulama menjelaskan ini kalau Nabi Muhammad SAW masih hidup ya, sebab nanti kalau dipanggil Abul Qasim Rasulullah noleh ya dia juga noleh ya. Ya, sebagian ulama menjelaskan demikian. Ini larangan ini ketika beliau sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Rasulullah menjelaskan bainama rajulun yamshi fi hullatin. Ya, ketika seseorang itu ada seorang pria yang berjalan fi hullatin dengan ya hullah, dengan memakai baju ya, baju yang khusus maksudnya ya, baju tersendiri. Tu'jibuhu nafsuhu, yang dia itu berbangga diri dengannya ya, menyombongkan diri dengannya. Murajjilun jummatahu, ya dengan dalam kondisi ya rambutnya itu disisir rapi ya. Jummatahu itu rambutnya sampai ke mana Pak ini Pak? Sampai ke bahu. Zaman dulu kan kayak gitu ya Pak ya, ada yang itu ya, disisir rapi ya, dengan memakai baju yang bagus mungkin, namun dia dalam kondisi apa? Tu'jibuhu nafsuhu, dalam kondisi berbangga diri, dalam kondisi menyombongkan diri. Ini yang nggak boleh. Sebab kemarin sudah disebutkan dalam ada berpakaian kita boleh berpakaian yang bagus. Demikian juga Rasulullah menganjurkan kepada orang yang rambutnya awul-awulan, acak-acakan untuk berminyak supaya rambutnya nggak acak-acakan lagi kan gitu. Cuma yang disebutkan di sini yang tidak diperkenankan adalah menyombongkan diri. Ya, menyombongkan diri, dia membanggakan dirinya sendiri. Nah, ketika dia dalam kondisi demikian berjalan,
kemudian menyombongkan diri, ternyata bagaimana? Idz khasafallahu bihi. Ternyata bagaimana? Ya, terjadi gempa bumi, Allah Subhanahu wa taala tenggelamkan orang tersebut, wa huwa yatajaljal ila yaumil qiyamah. Terus ya tenggelam dalam kondisi gerak-gerak terus ya sampai nanti ya dia mati dan tentu nanti akan dibangkitkan di hari kiamat. Nauzubillah min dzalik. Nah, pelajaran di sini yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah ya tahdziru minal kibri wa tabakhturi. Ya, peringatan dari kesombongan dan berbangga diri, merasa besar diri kita sendiri. Ini sekali lagi ini adalah pelajaran, peringatan bagi kita semuanya. Ya. Karena kadang-kadang kalau disampaikan demikian itu ada rasa dalam hati kita, wah aku gitu ya kan gitu Pak ya. Sekali lagi ini untuk kita semuanya. Kita harus hati-hati. Ya, kalau panjangan sami harus hati-hati karena yang namanya setan itu betul-betul berusaha membisikkan kita dengan perkara-perkara yang Allah benci, termasuk diantaranya adalah kesombongan dan berbangga diri, siapapun itu. Ya, karena mesti setiap kita itu walaupun ada kekurangannya karena kita manusia, tapi di sisi yang lain mesti setiap kita memiliki kelebihan yang tidak dimiliki sama orang lain. Kan itu. Maka bagaimana? Maka pada sisi itu mesti kemudian setan berusaha masuk kan gitu. Wow, kowe luweh timbang liyane kan gitu ya Pak ya. Maka ini kita harus waspada. Ya, sampai kapanpun itu kita harus waspada. Kemudian yang kedua, takriru mabda'i yaumil akhir. Ya, jadi ini membenarkan, menetapkan tentang prinsip adanya hari akhir. Ya, bahwasanya kita yakin tentang adanya hari akhir yang sebagaimana disebutkan oleh Nabi, orangnya tadi tenggelamkan sampai ya dalam bumi sampai nanti bangkit pada hari kiamat, kan demikian. Kemudian juga takrilul adzab yaumil qiyamah. Ya, tentang apa? Menetapkan tentang adanya azab nanti pada hari kiamat untuk orang-orang yang ya kafir, untuk orang-orang yang musyrik, orang-orang yang munafik, ya munafik secara i'tiqadnya, keyakinannya, demikian juga pada orang-orang yang pendosa. Orang-orang yang berdosa yang dia tidak mendapatkan ampunan dan harus dibersihkan dosanya dulu di yaumul qiyamah dengan diadab. Nauzubillah min dzalik. Kemudian yang keempat, azimu qudratillah, yaitu tentang agungnya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala bisa berbuat ya sesuai dengan ya ma yasha, sesuai yang dia kehendaki. Ya, bumi sing ketoke anteng-anteng wae, ya tiba-tiba bisa Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk bergerak. Ya, termasuk yang dulu di mana itu Pak, yang bukan yang Aceh yang sampai tanahnya bergerak itu loh, kayak Palu napa berarti? Palu ya Pak ya. Tanahnya yang watos iso dadi kaya tanah lembek itu tiba-tiba. Ya Pak ya. Dan kita ingat bagaimana itu ya, beberapa kisah-kisah yang Allah Subhanahu wa taala tunjukkan di antara kekuasaannya, yaitu anak-anak yang sedang camp di villa yang dia sedang tahfidz itu Pak ya. Ya di sekitarnya bergerak, ternyata Allah Subhanahu wa taala lindungi rumah itu yang ada anak-anak yang sedang berada pada kamp tahfidz itu. Masya Allah. Ya pernah dengar Pak ya kisahnya ya Pak ya. Masya Allah, itu tanda di antara tanda kuasa Allah Subhanahu wa taala yang itu nyata. Ya, sampai anak-anaknya sendiri yang mereka menceritakannya bisa melihat dari atas yang karena tingkat rumahnya itu ya semuanya bergerak, ternyata Allah lindungi itu. Itu cuma di antara sebagian kecil dari kuasa Allah Subhanahu wa taala, dan juga menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memuliakan ahli Quran, orang-orang yang dekat dengan Al-Qur'anul Karim. Ya. Kemudian yang lain di antara adabnya tadi yang kedua sudah, yaitu berjalan dengan tawadhu, berjalan dengan rendah hati, tidak menyombongkan diri. Karena sekali lagi yang sering kita sampaikan di sini, nopo kemawon, apa saja yang kita punya itu dari kehidupan dunia, ya itu semuanya gur titipan. Nggih Pak nggih? Nggih, maka bagaimana kalau dititipi mosok ya dibangga-banggane. Gitu. Tukang parkir ini lho. Wonten Pak parkir. Sing parkir macam-macam to nggih. Alphard yo parkir mriku, Fred yo parkir, BMW yo parkir, napa banggake lho iki ngonan.
Itu ya. Gur titipan kok. Ya dijikok ya semonggo. Masa arep, "Pak, jangan mosok jangan jikok to, Pak." Ya, masa ya ora oleh, Pak, gitu kan. Ya sekedar titipan itu ya wis begitu diambil ya malah alhamdulillah kan gitu ya. Gitu, Pak. Ya. Dan tidak perlu dibangga-banggakan. Ya tidak perlu kemudian disombongkan karena sekali lagi semuanya hanya titipan. Ya, titipan dari Allah Subhanahu wa taala kalau milik kita itu. Nah, itu. Kemudian yang ketiga adalah al-ahaqqu bi ilqa'is salam. Nah, saat kita berjalan, maka di sana bagaimana ada orang-orang yang paling berhak untuk mengucapkan salam. Atau dia lebih layak mengucapkan duluan dibanding yang lain. Ini sudah dulu mungkin, namun mari kita lihat beberapa hadisnya sehingga kita bisa mempraktekannya. Hadis riwayat Imam Bukhari dalam sahihnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau sallallahu mengatakan yusallimus saghiru 'alal kabir. Ya, sing cilik ngucapke salam lebih dulu kepada yang besar. Yang muda mengucapkan salam lebih dulu kepada yang tua. Ya. Wal maru 'alal qa'id. Orang yang lewat mengucapkan salam duluan kepada orang yang sedang duduk-duduk. Ini kan jalan ini. Ya, kalau panjenengan sami jalan, maka bagaimana kita duluan yang mengucapkan salam kepada yang sedang duduk-duduk. Ya. Wal qalilu 'alal katsir. Dan yang sedikit rombongan sing sithik kuwi sing ngucapke salam duluan kepada rombongan yang lebih banyak. Awake gur loro, gur telu, kono rombongane akeh. Ya 5, 10, maka yang sedikit mengucapkan salam duluan kepada yang lebih banyak. Nah, kemudian yang lain dalam riwayat Imam Bukhari juga hampir sama, yusallimur raqib 'alal masyi. Orang yang berkendaraan itu mengucapkan salam duluan kepada yang berjalan kaki. Nggih niki tentu kemawon nggih teng mergi di jalan-jalan sing kados ngaten nggih saged Pak nggih. Ing dalan raya terus mesti Pak. Ya angel no. Jangan ucap salam piye assalamualaikum bablas. Nggih ta? Biasanya jalan-jalan kampung kayak gini yang kita bisa kemudian praktekkan alon-alon. Nggih layaknya kan di jalan kayak gini kan alon-alon Pak nggih. Tapi biasanya nggih wonten sing banter dan plan biasane cah napa Pak? Cah nom napa cah tuwa? Nggih, cah nom nggih wonten, cah tuwa nggih wonten banter-banter. Mulane dikai polisi tidur gitu Pak, biasane ngoten niku. Nah, umumnya nggih kudune nggih alon-alon, tidak banter-banter. Nah, maka ketika pelan-pelan itu kita bisa mempraktekkan ini. Ada yang jalan, masjid, assalamualaikum kan itu. Nah, ini. Wal masyi 'alal qa'id, orang yang berjalan kepada orang yang duduk. Wal qalilu 'alal katsir, yang sedikit kepada yang banyak. Nah, ini tadi. Ini kita bisa ambil pelajaran seperti tadi yang disebutkan oleh Nabi dalam hadis tadi. Yang kecil duluan, yang lebih muda duluan mengucapkan kepada yang tua. Orang yang jalan mengucapkan duluan kepada yang duduk. Yang jumlahnya sedikit mengucapkan duluan kepada yang jumlahnya yang banyak. Orang yang berkendara lebih duluan mengucapkan salam kepada orang yang jalan kaki. Nggih. Dan ini tentu akan lebih napa nggih? Di hati kita pun juga lebih nyaman itu. Kalau sebutan Pak, kadang-kadang kita itu digoda itu. Digoda ini kata seperti ada yang lewat numpak mobil misalnya gitu ya, alon-alon ternyata bagaimana? Ya orang buka kaca, ora salam padahal yang ngerti gitu kan. Oh ya orang ngucap salam barang gitu. Itu kadang-kadang kan digoda seperti itu Pak. Benar mboten? Tapi ketika kita kemudian ya pas jalan seperti ini pelan-pelan kita buka kemudian misalnya kita mengucapkan salam, orang itu jadi plong gitu. Terus sebutan gitu. Apalagi motoran ya, apalagi kalau perumahannya perumahan seperti ini kan biasanya lakunya alon-alon toh nggih. Ya, kita mengucapkan salam, menegur duluan itu tentu akan lebih ya orang yang yang berjalan misalnya juga dia akan lebih ya longgar dadanya. Oh, Masya Allah ya. Nah, dan demikian ya. Ya, kita bisa rasakan sendiri dalam kehidupan sehari-hari demikian. Kemudian yang keempat di antara adabnya ayulqiyas salam ala jami'il muslimin. Mengucapkan salam kepada semua kaum muslimin. Maksudnya siapapun itu kaum musliminnya. Kalau kita sedang jalan kemudian berpapasan dengan siapapun ya selama dia muslim maka ucapkan salam.
Ya, sebagaimana hadis riwayat Imam Bukhari dari sahabat Abdullah bin Amr. Anna rajulan sa'ala Rasul sallam. Ya, ada seorang yang bertanya kepada Rasulullah SAW, ayul islami khair, Islam manakah yang lebih baik, maksudnya amalan dalam Islam mana yang baik. Qala, maka Rasul mengatakan, tut'imut ta'am, engkau memberikan makan pada orang lain, wa taqra'us salam, engkau mengucapkan salam, ala man arafta, pada orang yang kamu kenal, wa man lam ta'rif, dan juga kepada orang yang tidak engkau kenal, asal dia muslim ucapkan salam. Jadi catatan kita hidup di masyarakat. Ya, benar Pak ya? Kita tidak cuma hidup dengan sesama muslim kan gitu. Benar betul? Ya, maka bagaimana? Ya, walaupun kita tidak mengucapkan salam duluan, kita bisa menegur dengan kata-kata yang lain. Terus betul? Gitu, apalagi dia adalah tetangga kita. Ya, buat tambah dia enggak muslim tuh dia punya hak, harus kita penuhi. Ya, termasuk juga aruh-aruh. Lha itu hak itu monggo lho niku kan. Nggih. Terus mboten di aruh-aruh tetepan. Monggo Pak sugeng enjing dan sebagainya. Tetap harus baik. Ya, bukan berarti kemudian kita diajarkan untuk berbuat tidak baik kepada tetangga kita meski kalau dia orang yang tidak muslim, tidak demikian. Ora ono ajaran seperti itu. Itu Pak ya. Ya. Walaupun kita enggak ucap salam pada mereka, ucapkan yang lain yang sudah dikenal di kaum kita, di masyarakat kita seperti apa, yang ma'ruf itu yang bagus seperti apa di masyarakat kita, itu yang kita sampaikan tentu. Nah, dari sini kita bisa lihat ya beberapa faidah dari hadis ini. Yang pertama, fadilatu it'amit ta'am wa ilqa'us salam, keutamaan memberikan makanan. Loh niki ngajian bareng ya wonten panganane. Gitu Pak. Ini keutamaan. Ini masuk dalam keutamaan yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW tadi juga. Wa ilqa'is salam, demikian juga keutamaan mengucapkan salam kepada orang lain. Kemudian ilqa'us salam la yuqayyad bil ma'arif. Mengucapkan salam itu tidak dibatasi dengan yang sudah dikenal roh. Oh ini yang kadang sulit kan gitu ya. Ya, dia mengucapkan salam ning pasar ketemu iki nggo muslim jane kok ya piye kadang-kadang. Ya. Ya, tapi bagaimana kita berusaha. Ya, berusaha menghilangkan napa jenenge Pak niku. Rikuh nggih Pak nggih. Kerikuhan. Rikuh ya ana wonten mboten bahasa kesungkanan kita. Ya, rasa sungkan itu monggo diecali. Ya, ucapkan salam. Dan itu pengaruhnya besar sekali. Ya, pengaruhnya sangat besar sekali. Kemudian tafadulun nas fil Islam, ya, ada peringkat-peringkat kebaikan manusia dalam Islam itu berbeda-beda. Makanya Rasulullah mengatakan tadi ditanya bagaimana Islam manakah yang lebih baik. Ya, amalan dalam Islam mana yang lebih baik? Artinya orang ketika mempraktekannya tentu lebih baik dibandingkan yang lainnya. Menunjukkan dalam Islam itu bertingkat-tingkat dalam masalah keutamaan satu orang dengan yang lainnya. Dan tentu yang paling diantara yang paling tingginya, paling utama tentu adalah sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, yaitu siapa? Orang-orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu pengetahuan. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat ya orang yang beriman di antara kalian dan juga orang-orang yang berilmu di antara orang yang beriman tadi dengan ya beberapa derajat dan yang lain sebagainya. Ya, amalan-amalan yang menjadikan kita ya kula panjenengan sami diberikan derajat yang tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya bagaimana memperbanyak langkah menuju masjid. Kita berupaya memiliki akhlak yang mulia dan sebagainya. Ini menjadikan seseorang itu mendapatkan kedudukan yang lebih tinggi ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keempat, al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Bagaimana iman itu bertambah? Dengan kita memperbanyak ketaatan pada Allah. Bisa berkurang dengan ketaatannya tambah sithik, banyak berbuat maksiat, maka imannya akan menjadi berkurang. Dan ini kita bisa lihat pada kondisi kita masing-masing. Ya, imannya itu sehari itu kadang-kadang udah beda-beda.
Ya, pagi sama petang, pagi sama sore, siang sama malam itu kadang-kadang sudah berbeda-beda. Ketok esok ya oh. Ya, itu ya. Semangat banget. Cukup malam udah bagaimana? Wis mblendek, Pak. Ya, semangatnya udah kurang. Esok itu semangat, salat duha, salat sunnah macam-macam. Bengi cukup mak kelemprek ya. Pak males men salat tarab kok badiah kok ya rasa-rasa ning koyo ngene kadang-kadang. Itu kita bisa rasakan ya sendiri-sendiri Pak nggih. Sehari aja udah beda-beda itu. Kemudian yang kelima, ya antara adabnya adalah ilqaus salam ala sibyan. Ya, ketika kita berjalan bagaimana mengucapkan salam kepada anak-anak ya, kepada anak-anak. Ini juga di antara adabnya. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik. Anas bin Malik itu waktu dia dikasih salam sama Nabi itu, diucapin salam sama Nabi masih dalam kondisi anak-anak. Ya, ingat sampai dewasanya ingat. Nah, ketika menyampaikan dari sini beliau sudah dewasa. Ya, Rasulullah SAW mungkin sudah meninggal dunia. Anas bin Malik mengatakan dia menceritakan annahu marra ala sibyan. Beliau itu lewat ya di tengah-tengah anak-anak sedang main-main, kemudian Anas bin Malik ini ketika sudah dewasa melewati anak-anak. Fasallama alaihim, maka kemudian Anas bin Malik mengucapkan salam pada anak-anak tersebut. Wa qala, dan mengatakan kana Nabi sallam yaf'aluhu. Dulu ya pas Rasulullah masih hidup, beliau biasa melakukannya, selalu melakukannya. Enggak cuma sekali dua kali, tapi disebutkan beliau selalu melakukannya dulu waktu masih hidup. Kalau ketemu anak-anak, beliau mengucapkan salam. Lewat anak-anak dolan, ucapkan salam. Dan seterusnya. Dan ini bagaimana? Sampai Anas bin Malik ketika dewasa, kelingan terus gitu loh. Soalnya apa? Nabi yang lewat ya sama dia sama anak-anak yang lain mesti ucapin salam. Sehingga ketika dia dewasa, dia pun juga melakukannya. Dan ini juga yang mestinya kita lakukan, Pak. Ya, kalau panjenengan sami melakukan di tengah-tengah masyarakat yang biasa ya, ketika di masyarakat itu kan biasa mengucapkan salam, biasa aruh-aruh, biasa tegur sapa. Itu anak-anak mesti kelingan kan itu kan. Oh, mbiyen bapak biasanya koyo ngene. Mbiyen biasanya masyarakat di tempat saya koyo ngene. Aku yo tak praktek kan gitu. Jadi apa yang kita lakukan hari ini itu juga dalam rangka mengajari anak-anak kita ya. Syukur-syukur kalau kita biasa mengucapkan salam, mereka pun ingat, mereka lakukan, itu bisa menjadi pahala jariah untuk kita. Saat mereka mengucapkan salam dan itu ada pahalanya, kita sudah meninggal dunia, kita mendapatkan pahala jariahnya. Ya, jadi demikian. Nah, faedahnya dari sini masyru'iyatu ilqa'is salami ala sibyan. Dianjurkannya, disyariatkannya mengucapkan salam kepada anak-anak. Kemudian kedua, adimu rahmatin Nabi SAW bisibyan. Besarnya kasih sayang Nabi Muhammad SAW kepada anak-anak. Ya, kadang-kadang ada anak-anak kecil, pernah disebutkan dalam hadis itu ada anak kecil wanita itu, ya, anak perempuan. Ya, karena saking senengnya sama Nabi Muhammad SAW dituntun tangannya dijak keliling kota Madinah. Yo gelem Nabi, Pak. Ya, gelem itu. Dijak keliling kota Madinah, dijak jalan-jalan sama anak kecil itu. Mau beliau sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah ya. Ini diantara banyak sekali buktinya ya bahwasanya Rasulullah SAW itu sangat menyayang kepada anak-anak. Ya, kepada anak-anak. Dan itu diingat sekali oleh para sahabat yang waktu itu masih anak-anak sehingga dewasanya masih teringat sekali. Kemudian ketiga, azimu hubbis sahabah li nabiyihim yadharu fi shiddati iqtidaihim bihi. Ya, besarnya rasa cintanya para sahabat kepada nabi mereka, dan ini ditunjukkan dengan semangatnya para sahabat untuk menteladani nabi. Ya, karena apa? Saking cintanya kepada Rasulullah. Ini tadi sebutkan Anas bin Malik ketika dewasanya beliau biasa ketika lewat di tengah anak-anaknya beliau mengucapkan salam. Kenapa? Nyuntuh Nabi Muhammad SAW. Kenapa kok nyuntuh? Ya karena sangat cintanya kepada Rasulullah SAW. Dan demikian para sahabat Nabi, mereka ya sangat-sangat cintanya kepada Rasulullah SAW. Kita ingat kisahnya Bilal itu, Pak ya, muadzinnya Nabi itu, yang beliau biasa
beradzan di zaman Nabi Muhammad SAW. Ketika Rasulullah sudah meninggal dunia disuruh adzan, ya, beliau ketika sampai pada ucapan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sudah nangis beliau. Ya, nggak kuat lagi neruskan, nggak bisa neruskan lagi. Karena apa? Karena saking cintanya kepada Nabi, ingat dengan Rasulullah SAW. Sampai setelah itu diganti sama lain karena nggak bisa meneruskan adzannya, Pak. Ya, dilanjutkan sama yang lain. Dan itu yang terakhir kali beliau beradzan. Ya, tidak adzan lagi setelah itu. Itu. Kemudian yang ke berapa, Pak? Ya, ke-6 kelewatan ini. Ayyumitul adza anit thariq, menyingkirkan hal-hal yang mengganggu dari jalanan. Ya, ini juga termasuk di antara adab ketika kita berjalan. Disebutkan dalam hadis yang riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah SAW qaal, ya, bahasanya Rasulullah SAW bersabda, bainama rajulun yamsi bi tariqin, ya, ketika ada seorang pria yang berjalan di sebuah jalanan, wajada husna syaukin, dia mendapatkan di tengah jalan itu ada batang yang berduri. Ya, apa ya? Sini apa Pak biasanya, Pak? Dadap nggih. Wonten duri nih, dadap itu, Pak. Nggih, yen mriki nggih. Kalau sana mungkin ada yang lain. Lah yang lain lagi napa sing biasanya wonten duri niku? Napa, Pak? Napa, Pak? Mau cilik niku. Sing gedhe itu batang tapi wonten durine. Pringori apa lori nggih. Yes, pokoknya ada itu tadi ya. Ya, ada pokoknya batang yang berduri. Ya, batang berduri, mawar berduri itu ya, batang berduri ya. Gede tapi ono rine gitu kan. Di tengah jalan. Maka bagaimana? Fa akharahu. Maka kemudian dia singkirkan dari jalan tadi. Disingkirkan aduh-aduh penoran yang dalan. Maka bagaimana? Fasyakarallah lahu. Allah Subhanahu wa taala pun berterima kasih kepadanya. Syakarallah maksudnya bagaimana? Ya, di antara nama Allah itu Allah memiliki nama Asy-Syakur. Ya, apa, Pak? Asy-Syakur. Yaitu apa? Dia Subhanahu wa taala yang melipat gandakan, ya, menerima amal hamba, kemudian melipat gandakan yang sedikit, ya, dari yang kita perbuat, kemudian yudhaif, kemudian Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan itu. Jadi amal kita sedikit, kalau panjenengan sami beramal kebaikan walaupun cuma sedikit, sama Allah dibalasi berlipat ganda. Ya, karena tadi nama Allah Subhanahu wa taala Asy-Syakur. Ya, berterima kasih gitu ya. Ya, dalam rangka apa? Membalasi kalau panjenengan sami kita melakukan perbuatan yang baik, Allah balasi. Ya. Tidak cuma itu, faghfara lahu. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mengampuni orang tadi. Bersyukurnya Allah Subhanahu wa taala, berterima kasihnya Allah kepada hamba, ya, disebutkan di sini, ya, maghfiratuhu lahum. Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan kepada para hamba tadi. Terus niki para Pak sekalian, kelihatannya sekali lagi ketoke sepele. Gitu, kur nyingkirke hal yang membahayakan, ya, sesuatu yang mengganggu di jalanan. Tapi sing sepele niki pindah melih jangan kita napa? Jangan kita tinggalkan. Kita berusaha melaksanakannya. Kalau kita betul-betul bisa lakukan itu. Napa kemauan? Apapun itu. Karena apa? Jangan-jangan Allah Subhanahu wa taala kemudian, ya, pas di sana itu yang menepati, ya, sesuai yang Allah Subhanahu wa taala inginkan, Allah ampuni kita, kan itu. Allah jadikan sebagai sebab Allah Subhanahu wa taala ampuni semua dosa-dosa kita. Nah, ini tadi kira-kira orangnya punya dosa enggak ini, Pak? Yang tadi loh, menyingkirkan gangguan dari jalanan tadi. Bisa jadi dosa besar, dosa kecil, kan itu. Ya, kecuali dosa syirik, Pak, ya. Kalau dosa syirik enggak ada toleransi lagi kalau dia enggak taubat, kan itu kan. Maksudnya dia punya dosa kecil, punya dosa besar. Ternyata bagaimana? Sekedar dia singkirkan tadi, ya, dari jalanan yang hal yang mengganggu tadi, Allah Subhanahu wa taala ampuni orang tadi. Mela monggo niki apapun itu, meskipun cuma
kelihatannya sepele jangan kita tinggalkan kalau itu adalah amalan-amalan kebaikan, ya. Nah, faedahnya dari hadis ini yang pertama, al-hathu ala imatatil adha 'anit thariq, anjuran untuk menyingkirkan gangguan dari jalan sing membahayakan orang lain. Pokoknya seorang lewat, siapapun itu yang lewat, pokoknya mengganggu, membahayakan, kita berusaha untuk menyingkirkannya, ya. Kemudian yang kedua, imatatul adha 'anit thariq min asbabi maghfiratidz dzunub, menyingkirkan gangguan dari jalanan itu termasuk sebab-sebab, ya, diampuninya dosa. Ya, kita sepele ini. Kemudian yang ketiga, azimu rahmatillahi ta'ala bi ibadihi, besarnya rahmatnya Allah Subhanahu wa taala kepada para hambanya. Idz ja'ala lahum ma yughfaru lahum bihi dzunubuhum, ketika apa Allah Subhanahu wa taala menjadikan untuk mereka sebab-sebab yang dosa-dosa mereka itu bisa diampuni. Ini kan rahmatnya Allah. Coba kalau Allah Subhanahu wa taala tidak bersifat rahmat, Allah nggak akan jadikan, ya, hal-hal yang menjadi sebab dosa-dosa kita diampuni. Tapi karena Allah Subhanahu wa taala itu Maha Rahmat, Maha Kasih Sayang, Allah jadikan di sana ada sebab-sebab, ada perkara-perkara yang membuat dosa-dosa kita, kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, sumuliyatus syariatil islamiyah, kesempurnaan syariat Islam li syatta manahil hayah, ya, yang dia itu mencakup berbagai macam sisi kehidupan kita. Pokoknya nopo kemauan, Pak. Ini tadi yang kaitannya dengan ini, ya, hal yang membahayakan orang lain, hendaknya kita betul-betul menjauhinya, atau maksudnya kita singkirkan itu. Ya, kita ingat dalam syariat itu hal-hal yang kaitannya, apalagi kaitannya dengan nyawa, ya, sekedar nyawa, ya, kaitannya dengan hal-hal yang membuat orang sakit saja itu dihindari. Bukti ini nopo? Bukti ini banyak sekali. Orang kalau sedang berpergian jauh, safar, boleh tidak Pak? Puasa ganti. Sebab apa? Orang sedang safar itu, perjalanan jauh, itu mesti piye to piye, itu awake luwih lemah dibandingkan hari-hari biasa. Ya adoh banget to, Pak nggih. Cumane numpake napa kados jaman riyen ngebis, awan-awan kuwi tekan Jakarta. Pas poso-poso meneh ora ana AC-ne. Nggih. Ana AC-ne adoh ya tetep kesel kok ini kok. Maka bagaimana kok diperbolehkan kemudian nggak puasa, dia ganti di hari yang lain? Ini supaya apa? Ben fisiknya tetap kuat, kesehatannya terjaga, kan gitu. Gitu. Kemudian kalau dia sakit, dia boleh juga tidak berpuasa. Ben opo? Ben sakitnya ora tambah parah, gitu, Pak. Itu satu lagi, satu. Kemudian misalnya orang sedang sakit, ya, dia boleh tidak berwudu, diganti dengan tayamum. Ben apa? Ben lorone ndang mari, ora tambah abot, kan gitu. Gitu. Dan sebagainya, banyak sekali itu. Ya, banyak sekali. Ini menunjukkan betul-betul Islam itu menjaga, termasuk diantara maqasid syariah, tujuan adanya syariat itu, Pak, ya, syariat itu tegakkan sama Allah untuk manusia itu apa? Menjaga jiwa. Menjaga jiwa. Nah, ini, Pak, ya. Jadi ini penting sekali. Ya. Penting sekali untuk kita, ya, perhatikan dalam masalah ini. Nah, kemudian yang ketujuh di antara adabnya adalah ayyadajannabal muslim misyatat tashabbuh. Hendaknya seorang muslim itu menjauhi, ya, cara berjalan yang mirip-mirip dengan lawan jenisnya, di antaranya itu, ya, Pak, ya. Ya, ini juga penting ini. Nah, Rasulullah mengatakan dalam hadis riwayat Imam Bukhari, qala la'ana Rasulullah sallam mutasyabbihina minar rijali binisa. Rasulullah sallam itu melaknat para pria yang menyerupai wanita dan para wanita, ya, yang menyerupai pria dalam macam-macam, termasuk dalam hal jalannya, termasuk dalam hal berjalannya. Ya, Rasulullah SAW melaknat. Laknat itu apa? Al-la'nu wa tardu wal ib'adu an rahmatillah. Yang namanya laknat itu dijauhkan, diusir dari rahmatnya Allah. Jadi adoh saka
rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, niki Pak nggih. Jadi hendaknya ini dihindari. Ya, termasuk juga dalam hal pertunjukan-pertunjukan pun wingi pun disampaikan niki nggih. Yang zaman dulu kadang-kadang sering itu. Ya, gen guyon-guyon nganggo pakaian wedok misalnya itu Pak ya. Zaman dulu kan kadang-kadang sering itu. Sebab apa ya? Kita banyak yang enggak tahu. Ya, nganggo lanang nganggo napa Pak? Rok apa nganggo daster. Ya, maka ini hati-hati, jangan. Ya, mbak nopen wong liya seneng ketok ngguyu tapi golek cara liyane. Nggih, golek cara liyane, jangan gunakan cara ini. Ya, karena apa? Ini ada ancamannya. Rasulullah SAW sampai melaknat. Ya, wis golek liyane lah istilahnya gitu ya. Golek cara liyane, ya. Nah, di sini para bapak sekalian bisa diambil faidah dari sini ya. Apa itu? Diharamkannya laki-laki itu menyerupai wanita dan juga wanita menyerupai laki-laki. Ya sama, ya. Dua-duanya tidak diperbolehkan, diharamkan dalam syariat Islam. Kemudian kedua, yajibu 'alal muslim ayyatajannaba misyata tasabbuh. Hendaknya seorang muslim itu menjauhi cara berjalan yang tadi menyerupai lawan jenisnya. Ya, sebabnya sing lanang ya kudu dadi wong lanang, sing wedok tetap dadi wong wedok gitu ya Pak ya. Termasuk cara jalannya dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, adimu hubbis sahabah li nabiyihim yatajalla fi naqlihim likafati aqwalihi. Ini juga menunjukkan tentang kecintaan para sahabat kepada nabinya. Kenapa? Ditunjukkan dengan apa saja yang disebutkan oleh nabi, yang diucapkan oleh nabi itu mesti disampaikan, dinukil kepada generasi berikutnya sehingga sampai kepada kita ini juga di sini. Karena para sahabat nyampaikan, jajal yang sahabat itu menang roh, nggak sampai di sini kepada kita. Tapi karena semangatnya para sahabat, kecintaan para sahabat Nabi kepada Rasulullah disampaikan pada muridnya, yaitu para tabiin kepada muridnya, atba'u tabiin, terus sampai pada generasi demi generasi, ya. Itu secara secara lisan dulu Pak, ya kan, walaupun ada sebagainya yang nyatet Pak ya, secara lisan. Sampai di zaman berikutnya ada para ulama penulis hadis itu. Ya, termasuk di sini adalah Imam Bukhari. Oh, berarti bahasa tutur. Tidak. Ada sebagian para sahabat yang juga nulis hadis Nabi. Ya, dan bahasa tutur di kalangan yang kaitannya dengan hadis Nabi ini sangat beda dengan bahasa tutur di masyarakat kita, Pak. Ya, karena ada kaidahnya. Itu yang disebut dalam ilmu hadis itu, Pak. Jadi yang memberitakan itu betul-betul orangnya yang pernah kami sampaikan juga ya, apalannya, terus juga keadilannya itu betul-betul ya istilahnya kredibel, betul-betul dijaga gitu loh. Orangnya wonge lalen ora ditampa Pak hadisnya Pak. Lagi diomongi apa selalen, oh berarti lalen ora ditampa hadisnya. Ya gitu kan. Nah, Imam Bukhari itu sampai disebutkan berapa ratus hadis saja beliau sekali dengar hafal kok. Imam Bukhari itu zaman dulu kayak itu Pak. Ya, diwala-wali hadisnya ya sampai berapa seratusan hadis itu beliau masih hafal. Ya, sing salah itu sampai satu-satu itu sampai hafal banget. Ya. Imam Syafi'i juga pernah saya sampaikan ya. Ya, baca seperti ini satu lembar kayak gini ditutupi sini Pak. Coba Pak sekali baca hafal kok. Awake dhewe bolak-balik ora hafal-hafal. Ya. Itu kredibel betul. Betul-betul yang memperiwayat hadis itu yang wonge lalen ra ditampa, Pak. Ini termasuk diantara namanya istilahnya sayyul hifdz, hafalannya buruk. Mbah awake dhewe termasuk endi gitu ya. Mungkin ini ya. Nah itu ya, Pak. Jadi kayak gitu. Kalau bahasa di sini kan kisah-kisah misalnya kayak kisah Sunan Kalijogo dan sebagainya itu kan banyak bahasa tuturnya itu. Ya, riwayatnya siapa dari siapa kan raono itu. Ya kan, Pak? Siapa yang ceritakan dari siapa itu enggak ada. Kalau ini yang riwayatkan hadis ini ada orangnya, wonge iki jenenge iki. Ya, misalnya Sufyan bin Uyainah. Wonge piye? Oh, ini adalah ya dalam masalah hafalan kayak gini. Ya, orangnya adil, orangnya macam-macam. Itu betul-betul detail itu sampean. Ya, orang dari orang ke orang sampai ke imam periwayat hadis itu betul-betul orangnya bisa diketahui ya, catatan
ya apa namanya, dari segi hafalannya, dari segi keadilan dan sebagainya itu betul-betul komplit. Kemudian yang ke-8, yang terakhir yang saya sampaikan ya di malam hari ini kaitannya dengan adab berjalan, al-masyu ila sholati bisakinatin wa waqar. Berjalan menuju sholat, menuju masjid misalnya dengan tenang ya, tidak terburu-buru, ora kesusu ya, berangkat ke masjid ya, apalagi setelah dikomati orang sampai pelayon ya, karena ada hadisnya disebutkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah SAW pernah bersabda, idza thuwiba bis salat ya, apabila salat itu sudah dikomati ya, thuwiba salat itu artinya apabila sudah diikomati, fala ta'tuha wa antum tas'aun, jangan kalian mendatangi salat itu dalam kondisi musri'in, tergesa-gesa, cepet-cepetan malan. Waduh, kok mati gua ndang pelayan malan. Bagaimana Rasulullah SAW bahkan mengatakan jangan. Ya, jangan kalian datangi sholat itu dalam kondisi tergesa-gesa. Wa'tuha wa 'alaikum as-sakinah. Tapi dan datangilah sholat itu dengan kondisi kalian itu tetap tenang. Ya, tetap langkahnya biasa. Ora dilambat-lambatke tapi Yohan malah alon-alon, tidak. Biasa lakune. Ya, yang penting tidak kesusu tadi Pak ya. Ya. Kita lihat ya, apa namanya, disebutkan oleh Nabi, fama adraktum fasallu, apa yang kalian dapatkan maka ikuti, sholatlah. Wa ma fatakum faatimu, dan yang terlewat wis ketinggalan yuk dikompleti sendiri nanti. Itu imamnya sudah salam kan gitu. Fa inna ahadakum, alasannya kenapa Rasulullah menyebutkan di akhir dari sini, fa inna ahadakum, karena sungguhnya kalian itu fi sholatin, dihukumi dalam kondisi menjalankan sholat, dihukumi sedang sholat. Idza makana ya'midus sholat, selama bagaimana? Selama kalian itu tujuannya sedang untuk apa? Menjalankan sholat. Jadi dihukumi sudah mendapatkan ganjarannya Pak. Jadi rasa kesusu gitu loh, terasa terburu-buru sampai napa istilahnya kedabyukan saya gitu Pak ya. Nah itu sampai menggeh-menggeh yang sebelahnya nanti wah ini ya, maka bagaimana? Tetap dalam kondisi tenang ya, tidak tergesa-gesa, tidak usah melayu misalnya, demikian ya Pak ya. Ini beberapa adabnya, faedahnya. Yang pertama adalah ya, anjuran ketika mendatangi sholat itu dengan tetap tenang ya. Kemudian apa yang terlewat dari sholat hendaknya disempurnakan ya, kalau dan batasannya sekali lagi Pak, yang kita disampaikan dalam hadis itu, batasannya kita mendapatkan 1 rakaat adalah ketika kita mendapatkan apa? Rukuknya imam ya. Dan apa namanya, kita tidak perlu kemudian mengulang untuk membaca Fatihah yang tertinggal, karena kita sudah dapat, berarti sudah dapat 1 rakaat saat mendapatkan rukuknya imam ya. Kita masih bisa tumakninah, kita ketika yang mengerjakan rukuk tadi, kita paling tidak 1 kali kita bisa mengucapkan subhana rabbiyal azim ya, maka kita mendapatkan rukuk tadi dan mendapatkan 1 rakaat. Nah itu ya Pak ya. Kemudian ya kalau selesai, kalau misalnya kita tertinggal maka tinggal dikompleti kekurangannya. Kemudian yang ketiga, azimu qadris shalah ya, besarnya ya kedudukan atau kadar dari sholat itu. Sholat merupakan ibadah yang sangat istimewa ya. Kemudian juga yang keempat, faedahnya adalah fadilatu sholatil jamaah, keutamaan menjalankan sholat berjamaah. Sehingga bagaimana, saat kita sudah menuju sholat saja kita sudah dihukumi ya, apa namanya, dihukumi sebagai orang yang sholat ya, walaupun kita belum sampai gitu kan, lagi melaku itu aja. Makanya rasa sampai kesusu ya, rasa sampai kedabyukan tadi ya, kedandapan gitu ya. Wallahu a'lam. Ini yang kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Semoga yang kita bahas yang terkait dengan masalah adab-adab dalam berjalan
ya bisa menjadi tambahan ilmu pengetahuan bagi kita dan amal soleh bagi kita semuanya. Wa akhu da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya,